Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terambil dari Ibrani 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam bahasa Batak dikatakan momos mata tiup pakirimun na tapar hatopoti ai hapo saddo namar baga-baga hossa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik pengharapan. Adanya pengharapan membuat kita dapat bekerja, berkarya, dan ingin menjadi lebih baik, berani, bermimpi, dan bercita-cita. Sebaliknya, apabila seseorang sampai kepada suatu titik di mana mereka kehilangan pengharapan, maka mereka kehilangan sukacita, bahkan arah dari kehidupan ini, dan yang ada hanyalah perasaan betapa tidak berartinya kehidupan ini. Jemaat HKBP Saresot Sutoyo yang dikasihi Yesus Kristus, situasi pembaca kitab Ibrani pada waktu itu, mereka menghadapi penganiayaan besar tahun 70-an saat Kaisar Nero menghancurkan dan membakar Yerusalem. Tentara Roma datang menghancurkan tembok-temboknya. Surat Ibrani ditujukan kepada orang Kristen keturunan Yahudi yang dianiaya sebelum tahun 70-an sesudah Kristus. Jadi ada banyak orang-orang dengan latar belakang telah percaya Kristus, mengalami penganiayaan, ada kesulitan yang bertambah, dan mereka mengalami hidup yang penuh kebimbangan atau keraguan-raguan. Kepada jemaat yang mengalami kondisi seperti itu, penulis surat Ibrani memberikan janji firman Tuhan ini supaya teguh berpegang pada pengharapan bahwa Allah itu setia dengan janjinya. Berpegang adalah kata perintah untuk tidak melepaskan genggaman kepada suatu benda yang telah terjamin kekuatannya. Artinya, janganlah kita sampai melepaskan diri dari apa yang kita imani. Pengharapan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak berhenti dan selalu sabar menantikan suatu janji yang kekal. Dalam hal ini, janji itu jelas ada keberadaannya, namun kapan datang dan kapan akan diterima belum ditentukan kapan waktunya. Yang pasti, bahwa sesuatu yang diharapkan itu akan terjadi karena Tuhan sudah menjanjikannya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah berjanji pasti akan menggenapinya dalam hidup kita di masa yang akan datang. Karena pengharapan yang sejati itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Kristus dasar pengharapan kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dahulu ada seorang pengusaha yang cukup berhasil di kota itu. Ketika sang suami jatuh sakit, satu persatu pabrik mereka dijual. Harta mereka terkuras untuk berbagai biaya pengobatan, hingga mereka harus pindah ke pinggiran kota dan membuka rumah makan sederhana. Sang suami pun telah tiada. Beberapa tahun kemudian, rumah makan itu pun harus berganti rupa menjadi warung makan yang lebih kecil di sebelah pasar. Setelah lama tak mendengar kabarnya, kini setiap malam tampak sang istri dibantu oleh anak dan menantunya menggelar tikar berjualan lesehan di alun-alun kota. Cucunya sudah beberapa. Orang-orang pun masih mengenal masa lalunya yang berkelimpahan. Namun, ia tak kehilangan senyumnya yang tegar saat meladeni para pembeli. "Wahai ibu, bagaimana engkau sedemikian kuat?" tanya seorang yang makan di warung ibu itu, yang kebetulan tahu cerita tentang riwayat hidup ibu itu. "Harapan, nak. Jangan kehilangan harapan. Bukankah seorang guru dunia pernah berujar
Karena harapanlah seorang ibu menyusui anaknya. Karena harapanlah kita menanam pohon, meski kita tahu kita tidak akan sempat memetik buahnya yang ranum bertahun-tahun kemudian. Sekali kau kehilangan harapan, kau kehilangan seluruh kekuatanmu untuk menghadapi dunia. Saudaraku semuanya yang dikasihi Yesus Kristus, pengharapan adalah suatu daya tarik yang dapat memberikan kita kekuatan. Akan tetapi yang harus diingat adalah setiap orang tidak dapat hidup hanya dengan harapan tanpa perbuatan. Demikian juga setiap orang tidak dapat hidup tanpa memiliki pengharapan. Melalui renungan ini kita diajak untuk menghadapi semua tantangan dan pergumulan yang menghadang kita dengan suatu sikap optimis. Dan sikap optimis itu diwujudkan dalam pengharapan, menyadari betapa sulitnya masa-masa yang kita hadapi pada saat ini. Maka sangat perlu bagi kita untuk selalu menyandarkan pengharapan kita kepada Allah. Kita semua percaya bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan karena Tuhan kita yang menjanjikannya adalah setia. Akhirnya tetaplah hidup di dalam pengharapan yang menjadi sauh bagi jiwa kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan pada saat badai bergelora. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus sebagai dasar pengharapan kami orang yang beriman. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.